Padahal dunia ini cuma kebohongan yang terselubung. Kebenaran yang kita jumpai di dunia adalah kebohongan yang terselubung. Hakikatnya Allah yang nyatakan matal gurur di surat Al-Hadid itu. Nah, saya punya cerita. Mau saya ceritain ya? Ibu mau saya ceritain ya? Tapi saya ceritain perempuan malam ini. Enggak tersinggung? Kok enggak? Kalau enggak senang nggak ceritain perempuan? Hah? Jadi gini ceritanya. Ada dua wanita cantik. Dilarang wanita ini ya dua. Ya kan? Ada dua wanita cantik. Yang satu namanya kebenaran, yang satu lagi namanya kebohongan. Ini saya ulang-ulang nggak pernah dengar dia tambah apa. Nah sesuk nggo bahan khotbah Jumat. Belum pernah ada. Jumatan ceritain cewek cantik. Makanya jadi ada dua wanita cantik. Kalau cantik biasa, kalau cantik sampai mulai-mulai ke Jawa Timuran itu yang luar biasa. Yang biasa kan pasaran ada di mana. Cerita saya ini luar biasa. Ada dua wanita cantik, yang satu namanya kebenaran, yang satu lagi namanya kebohongan. Nah, pada suatu hari si kebenaran dan si kebohongan ini bermain bersama. Nah, kata si kebohongan kepada si kebenaran, beneran, yuk kita main ke sana yuk. Tempatnya enak. Di mana tuh itu sana enak? Ayo dah. Jalan ini kebenaran dan kebohongan ke suatu tempat. Begitu di suatu tempat, dalam hati si kebenaran nggak ucap, si kebenaran dalam hati, wah cuacanya cerah, tempatnya indah, aduh enak bener ini. Dia sedang berpikir seperti itu. Tiba-tiba si kebohongan berkata, beneran, ayo kita ngadem di tempat itu yuk, tempatnya enak tuh di situ kita bisa istirahat. Ayo, diajak ke satu tempat. Ternyata tempat itu adalah sumur besar. Di situ ada sumur besar. Ya sumur dulu, kalau sekarang mah kecil-kecil sumur, kalau bagian sumur gede, mana mendingan gue gaya kontrakan kena orang pintu ya kan. Di sana sumurnya gede, cakep, ada pokoknya seger ada tembok. Nah gede, ada kalau di sini ibarat kayak kolam renang gitu lah. Gedenya itu kayak gitu, bagus lah. Nah, si kebenaran dalam hati enak banget tempat ini. Tuh, akhirnya si kebohongan bilang sama si kebenaran, yuk kita mandi yuk di sini. Kita bisa berendam di sini, bisa kungkung kita, bisa berenang kita di sumur ini. Si kebenaran mau ke sumur, dalam hatinya jernih benar ya airnya, sampai dasarnya kelihatan bening. Kalau berenang di sini pasti enak nih, seger. Lagi ngelamun begitu, tiba-tiba si kebohongan melepas bajunya. Baju kebohongan ini dilepas, telanjang bulat. Coba bayangkan wanita cantik telanjang bulat, nggak usah bayangin wanita cantik telanjang bulat, nggak usah. Jadi si kebohongan ini membuka pakaiannya, telanjang bulat, terus jebur, bayaur, beluran ya, ceblon. Kebenaran wah, seger bener enak itu si kebohongan. Tertarik itu si kebenaran. Akhirnya si kebenaran membuka bajunya. Wanita cantik si kebenaran ini, baju kebenaran itu dibuka, telanjang bulat. Ditaruh bajunya, dia lompat ke sumur. Berenang berdua-dua. Udah berdua, udah mulai saut-sautan ini. Iramanya udah mulai harmonis.
Udah kayak Fakri lagi ngumpulin gentong mandian mayat, terus amat ngumpulin gentong obat, gitu ya. Oh enak tuh berdua-dua di situ. Lagi asik mandi berenang berdua, itu si kebohongan dan kebenaran. Tiba-tiba si kebohongan naik. Dia keluar dari sumur. Begitu keluar dari sumur, dia pakai baju si kebenaran. Jadi akhirnya baju kebenaran ini dipakai sama si kebohongan. Sementara si kebenaran masih di dalam sumur. Nah, dia berpikir kebohongan kok lama nih nggak lompat-lompat berenang, curiga kebenaran ikut naik. Begitu naik, telanjang nggak? Telanjang, habis berenang. Telanjang pula dia naik ke arah sumur, dia cari bajunya, ternyata baju kebenaran sudah dipakai oleh si kebohongan. Lalu si kebohongan teriak-teriak, kebohongan, itu baju gue itu. Ngapa baju gue lo pakai? Akhirnya apa? Si kebenaran ini kecewa, kesel, dan malu. Tapi udah malu saya. Kenapa? Itu baju kebenaran kok dipakai untuk membungkus kebohongan. Malu saya jadinya. Si kebenaran yang malu melihat kelakuan si kebohongan itu. Dia pakai baju kebenaran untuk bohongin orang. Orang banyak tertipu. Si kebohongan malu, kecewa, marah. Coba bayangkan, orang kecewa, orang malu, wajahnya ceria apa tidak? Enggak. Kusut. Sehingga orang-orang lihat kebenaran itu kayak antipati tuh. Kebenaran wajahnya gitu ya kan? Padahal dia kebenaran sebetulnya. Tapi orang lihat kayak gimana gitu. Karena kebenaran itu sedang kecewa, sedang kesel, sedang malu. Wajahnya begitu itu. Nah, akhirnya karena malu, si kebenaran kembali ke sumur. Masuklah kebenaran itu ke dalam sumur, nggak keluar-keluar. Karena malu dan kesel kalau melihat keluar. Kenapa? Baju kebenaran telah dipakai untuk membungkus kebohongan sehingga menipu orang seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia manusia terjebak dengan mataul gurur. Dengan yang menipu masih tetap di dalam sumur. Maka kalau mencari si kebenaran, jangan kemana-mana. Karena yang kemana-mana itu cuma baju kebenaran yang dipakai oleh si kebohongan. Sementara kebenarannya sendiri ada di dalam sumur. Cari kebenaran datanglah ke sumur. Kenapa? Sumur itu akan tetap pada kedudukannya dan dia menjadi wadah sumber yang mengeluarkan air yang murni. Yang airnya itu suci dan bisa mensucikan. Kalau nyari keluar, kalau air sudah keluar dari sumur, tidak jelas. Kalaupun dia suci, zat airnya, tapi tidak akan mensucikan karena sudah dicampur sirup, campur kopi, campur teh. Suci zat airnya, tapi tidak bisa untuk berwudu. Nggak bisa untuk mandi, betul? Jadi kebenaran ada di mana? Di sumur. Pengen saya pernah datang ke sumur. Dan sumur itu tetap akan sumbernya mengeluarkan air yang murni, tidak terkontaminasi oleh apapun. Dan siapa di sumur bisa enak. Hah? Enak ya? Ke sumur mau ngapain? Mau ngadem aja, mau panas gerak di sumur, ngadem doang yang dia gitu. Lu mau ngapain ke sumur? Kopi ada tuh buat apa? Kopi. Wah, ini saja. Ayo. Kopi. Sumur mulai sampai di rumah. Gerak di rumah panas kan di rumah neraka. Terus bawa ke sumur aja tuh ngadem. Betul. Terus dia kali yang penting itu rokok, ngadem, ngopi. Itu tulis lah, kalau nggak tahu selangnya susah. Pinter-pinter yang kita dia nggak tahu. Dunia sini akal-akalan.
di sumber mau ngadem boleh, rokokan boleh. Saya mau sekedar mau cuci muka, silakan di sumur cuci muka, adem, istirahat lagi rokokan. Adem di sumur boleh. Saya pengen mandi, silakan mandi di sumur. Saya haus pengen minum, ambil air sumur murni, suci mensucikan. Wah, saya ke sumur mainnya. Mau berendam di sumur lah. Mau berendam di mana? Ya. Di situ yang ada krokodilnya boleh. Mau menghilangkan hawa nafsu, berendamnya di situ. Langsung hawa nafsunya hilang. Bukan tadi panjang bulan, hukum berendam di situ. Hilang semua. Besok udah nggak ada hawa nafsu. Dianggap sosis, dicaplok sama krokodil. Ayo masuk berani nggak? Loh, nyatanya pakai puasa nggak bisa. Pakai puasa nggak bisa menghilangkan hawa nafsu. Hukum. Nah ya, itu tiap hari dimakan timpaninya sosis. Dia pas goreng apa kawan, dikira sosis caplok dia alhamdulillah. Bercanda tapi serius ya. Jadi begitu ceritanya. Sampai ke sumber tersalah. Di situ ada sumber air yang murni. Cuma mau ngadem, ngopi, rokokan, enggak apa-apa. Mau cuci muka, raut, enggak apa-apa. Mau mandi, enggak apa-apa. Airnya suci dan menyucikan. Lebih dari 2 bulan. Terjaga kesuciannya. Betul? Ya. Saya jangan cuma mandi berendam. Gua mau bawa jerigen. Mau bawa jerigen. Saya mau bawa galon. Mau bawa galon. Saya mau bawa botol aqua yang kecil. Sakarepmu terserah sesuai kebutuhanmu. Pulang nanti bawa pulang lah. Malah barokah biar buat yang di rumah, buat anak, istri, cucu. Please. Kenapa? Yang namanya sumber dibutuhkan nggak dibutuhkan dia nyumber. Betul? Dan nggak harus beli. Karena sumur nggak pernah jualan. Tapi kalau udah keluar dari sumur, masuk teko, betul nggak? Wah, jadi kopi, jadi teh, es, terus isinya terbatas. Siapa nih? Dedi 11 wae, tuangin 11. Cis, berapa? 5.000. Murahan, udah mulai murahan kalau udah keluar dari sumur, masuk teko murahan. Amat dikit aja sekitar udin, pira? 2.000. Terus kesana kesini teko itu tergantung yang beli. Dibeli, dibawa kemana-mana, diisi sesuai dengan kepentingan yang bayarnya. Murah apa murahan? Murahan. Sumur murah, tidak pernah jualan sumur itu. Air kok timbul berapa galon, berapa pikul, bawa pulang, tidak perlu beli. Jadi sumur itu murah apa murahan? Murah. Sumur murah. Teko mesti murahan. Didol kalau ini sesuai dengan kepentingan orang yang belinya. Oke, bro. Oke. Jadi wanita kebenaran ada di mana? Sumur. Sementara yang keluyuran wanita kebohongan yang pakai baju Kebenaran. siap-siap tertipu bro oleh baju kebenaran yang dipakai oleh si pembohong itu. Allah
sudah mengatakan 1500 tahun yang lalu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kebenaran di dunia adalah kebohongan yang terselubung. Besok Jumat yang khotbah siapa? Mas Jul. Ayah, wali piro. Wah, ini murahan kalau udah wali piro murahan. Kalau ada konten dikasih amplop komplain murahan. Mas No. Saidi. Konten kok dikasih amplop komplain. Kok mau 500, maunya berapa? 1 juta kayak, wah murahan ya. Teko. Ayo siapa besok Jumat yang mau khotbah? Mau mental sumur atau mental teko? Sunyi amat. Lah iya. Ayo silakan Des. Orang-orang begini. Itulah kisah kebenaran dalam sumur. Maka jadilah sumur. Jangan jadi teko. Karena sumur itu murah, tapi tidak murahan. Ya, kalau iklan apa kan? Murah, tapi tidak murah. Oke bro, dihilangkan ya mental-mental itu dihilangkan. Jangan sampai ada laporan lagi ke saya tentang urusan-urusan kayak gitu. Dan saya kalau dengar orang Darussalikin mentalnya begitu, berhenti dari Darussalikin. Tidak mau saya ada laporan dari masjid. Karena ketum sama penasehat Dewan Masjid sudah datang ke saya tak ambil. Serius ini bro. Jangan ya. Dunia ini nggak tahu sampai kapan kita nikmati. Jangan tukar akhirat dengan dunia yang tidak seberapa. Kalau kata kiai, kata ustaz, kata ulama, wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan coba-coba engkau jual belikan ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit, dengan nilai yang murah. Jadilah sumur yang murah, jangan jadi teko yang murah. Yang digunakan sesuai kepentingan orang yang beli. Oke, benar? Oke, ya. Kembali ke itu masalahnya. Wah, arang-arang ngaji ini. Aku udah rasa salah ini. Nah, ini makanya orang lucu. Akhirat yang mempunyai keutamaan sebegitu besar, menggapainya tidak perlu dengan bersusah payah, tidak perlu capek, dan tidak ada kesulitan untuk mencapainya, dilalaikan. Sementara dunia yang nggak seberapa sih dunia ini. Sementara untuk mendapatkannya harus bekerja keras dan kesulitan-kesulitan yang merintangi untuk mendapatkan dunia dibela-belain. Coba, segitu hebatnya urusan dunia, urusan akhirat dikalah-kalahin, kan lucu. Padahal dunia ini mataul kesenangan yang menipu, kesenangan yang hakiki nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan di dunia adalah kemuliaan fata morgana, kamuflase, kebaikan kamuflase. Kemuliaan yang asli adalah di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Oke bro, siapa yang khotib besok? Sampai. Oke ya, lanjut. Tidak hanya cuma sekedar cerita, kebetulan ada ceweknya dua ya, ada cerita cewek dua. Yang cowok tidak usah ngiri, karena yang cowok cukup senang membayangkan wanita cantik tadi. Oke bro, yang komplain silahkan. Saya cuma cerita wanita mandi di sumur, ya kan? Yang bukan wanita mandi di sumur, jangan tersinggung. Ini bukan urusan singgung-singgungan, urusan cerita. Yang cerita saya loh, dan saya tidak mengatasnamakan siapa. Kalau kurang paham, kurang jelas, silakan ketemu saya. Nanti tak perjelas lagi. Ben detail. Oke ya.
Ini kata si Musoni begitu. Kasihan gitu ya. Ini anjuman Musoni sini. Gue pelaku dia gitu. Wakolat fi amril akhirat. Dan sedikit sekali cintanya terhadap akhirat. Makanya mestinya cintai akhirat sepenuhnya. Cintai dunia statusnya gitu. Cintai Allah sepenuhnya. Cintai dunia jangan sebaliknya, cinta dunia sepenuhnya, cinta Allah sakobre. Ya kan? Nek lagi perlu ya Allah. Nek gak perlu hilang. Nek perlu Gusti Allah tidul. Nek perlu sejak demo. Jak kampanye, wah kesian udah. Goblok banget. Masih. Ketawa coba. Bahwa ya lamu minafsihi kasrota mayatahamaluhu. Ya. Dan dia itu tahu tentang dirinya sendiri, kasrota mayatahamaluhu. Jadi akan banyaknya yang dipikulnya dari kelelahan. Minat abi lelah. Kita kan kalau habis kerja kan capek lagi. Capek. Istirahat sih. Buatan kuat ragane. Urusan dunia itu sampai ngono lho. Aku belum tahu. Aku sholat tahajud sampai loro kabeh, Pak. Aku belum tahu. Yes. Pulas. Wetek ae ora filah ning jero gua, gatune turu. Diapurane diancuk. Ya kali aku. Aku munggah mendhuwur. Wah. Aku muter-muter. Tak kira nek topo tenang. Biar nek ngerti arep turu ora tak gawe ngene, tak gawe kotak nganggo lawak dikunci. Ngerti yang turu. Cajar orang genah tenan kadang-kadang ya. Ora seruane mlebu gua ora turu. Menang. Turu nang kamar. Bercanda bro. Tapi serius. Wa yuqasi minal masaki ya. Dan mengukur kemasakotan ya. Terus kelelahan, kesulitan. Ada yang betapa sulitnya dunia itu. Bitolabi ribet dunia ya di dalam mencari keuntungan dunia yasir yang sedikit al-hakir lagi hina. Dunia itu sedikit lagi hina, tapi betapa sulit kita untuk mencari. Tapi dibela-belain. Akhirat yang tidak susah, tidak sulit, tidak apa, punya keutamaan yang luar biasa disepelein, malah kadang-kadang ditukar dengan kepentingan dunia. Akhirat diakal-akalin, yang penting dunia dapat. Gendeng kan? Ngono kok urip iki. Makanya wa idza tasalalahu minhu syai'un tafihun. Dan apabila telah berhasil dari keuntungan dunia baginya sesuatu, tafihun yang sedikit itu bita'abin dengan capek, kasirin yang banyak, nasiya ta'abahu, maka ia lupa akan capeknya. Wa adamana lahu min ribkid dunyal faniyah, dan menganggap apa yang ia peroleh dari keuntungan dunia yang rusak itu gonaman jasiman sebagai keuntungan yang besar. Begitu udah dapat dunia yang didapatkan dengan berpayah susah, orang diisin barang, yang penting dunia dapat. Dia merasa katanya itu dianggap sesuatu yang besar. Bahkan yang dimakan cuma sampai kenyang, diminum cuma sampai gelangan, dipakai rabi kawin sampai ngilu. Enggak ada sampai enak, enggak ada sampai ngilu. Baru ngilu leh. Oh ngilu enggak? Ngilu enggak kalau di sini? Ya coba aku jujur, ngilu enggak? Ngilu apa enak? Ngilu apa enak? Ngilu. Ngilu nambah. Saya ibu orang ngilu nambah. Saya ngilu kan bapak-bapak, gue sepatu disek. Nyemplung semua. Nambah. Itu ya. Apalah yaksa mayarifu min nafsihi hadil asofa. Nah, terus dipertanyakan, apakah tidak takut orang-orang yang mengetahui
dari dirinya sendiri hazihil ausofa, akan sifat seperti ini. Apa manusia yang ngerti sifatnya seperti ini nggak takut dia? Takut apa? Yakuna indallahi minal munafikin, bahwa ia nanti di sisi Allah menjadi sebagian dari golongan orang munafik. Luarnya kebenaran tapi dalamnya kebohongan. Apa nggak takut? Kalau dia sendiri tahu sifatnya seperti itu, nanti di sisi Allah digolongkan orang munafik. Jangan munafikin orang, jangan ngapirin orang kalau lu sendiri pada munafik. Mau bohongin orang terus pakai jubah kebenaran ini. Mikir bro. Ayo bro, mikir bro. Jangan berani bro. Munafik bro. Pakai pola. Munafik. Yakin. Ayo bukan. Wa bima wa adallahu bihi minal mutasakkikin. Dan di dalam apa yang telah Allah menjadikannya dari orang-orang yang ragu-ragu. Terhadap Al-Qur'an. Orang yang ragu imannya dipertanyakan. Lah buat apa kalau tahlilan pakai nyebut dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Itu petunjuknya orang yang takwa, tapi orang dienggu. Cuman dipakai akal-akalan lu ngapusi wong munafik. Walam yablugna fi jumlati ma balaguna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sampai kepada kita dalam jumlah apa yang telah sampai kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sholatul faridan wala sholatan wahidatan. Bahwasanya dia telah sholat sendirian dan tidak sekali sholat. Jadi Nabi selalu sholat berjamaah dan selalu jadi imam. Nabi gutang nggak sholat nggak jadi imam itu ketika beliau sakit, digantikan sahabatnya namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, untuk menjaga dengan sholat ya memudahkan, kemudian terus menerus sholat jamaah. Makanya usahakan kalau sholat sendirian tetap aja imaman, tidak apa-apa. Ya, karena di belakang kita pasti ada jin yang ikut. Jin itu jamaahnya sama manusia, dan jin tidak bisa mengimami manusia. Manusia bisa ngimamin jin, karena jin juga ditakluk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin itu ya ibadah, tapi nggak bisa jadi imam. Dia makmumnya sama manusia. Makanya kalau pas ada yang kholat atau ada yang mu'akabah, kok nggak ada temennya, kok di belakang tiba-tiba ada yang amin, nah, mesti mereka masuk lari gimana, ada temennya kok malah lari. Itu karena jamaah itu termasuk itu jamaah. Wallahu a'lam bishawab.